Xiao Yan buru-buru menuangkan Transformation Tribulation Pill dari botol batu giok. Bentuk ramuannya agak aneh. Seluruh permukaannya bergelombang tidak beraturan. Bahkan ada yang menusuk. Ada yang menusuk. Alis Xiao Yan berkedut. Ramuan ini akan terlihat seperti ini. Tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan Xiao Yan untuk memikirkan masalah ini. Keamanan Long Yi tidak memungkinkan Xiao Yan untuk menunda. Dia harus melewati malapetaka kaisar secepat mungkin. Dan bergegas keluar untuk menyelamatkan Long Yi. Suara teredam datang. Dan Xiao Yan segera menjepit ramuan di tangannya dengan ringan di ujung jarinya. Menatap Lei Yun dan gemuruh guntur di dalam awan petir, Xiao Yan menjentikkan jarinya. Wosh! Pil Huaji langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke awan guntur di langit. Setelah pil Huaji ditembakkan ke awan petir, dalam waktu singkat, awan petir di langit tiba-tiba ditarik kembali. Dan terdengar suara teredam dan bertahan lama. Dan guntur di dalam awan petir itu mengalir ke langit ke segala arah secara tidak teratur. Jenis guntur ini menjadi semakin banyak dengan menyusutnya awan petir. Dan dengan cepat menyapu ke empat arah seperti aliran cahaya. Seperti hujan meteor. Menembus langit malam yang gelap tak berujung, adegan terbentuk gambar yang sangat spektakuler. Setelah itu, awan guntur mulai menghilang dan secara bertahap menyusut. Xiao Yan tahu bahwa ini pasti karena pil Huaji. Tiba-tiba, di awan guntur, energi mengamuk keluar dan menghantam Xiao Yan. Xiao Yan tidak menyangka bahwa Lei Yunzi akan terkena petir. Dan dia tertangkap basah dan langsung terkena. Warna dan bentuk petir ini cukup aneh. Berbeda dengan petir lainnya. Meski kekuatannya tidak lemah, masih jauh lebih lemah dari yang dibayangkan Xiao Yan sebelumnya. Tidak sepenuhnya tak tertahankan. Xiao Yan tidak tahu bahwa jika dia tidak menggunakan pil transformasi untuk mengubarkan sebagian energi yang telah dikumpulkan oleh awan guntur untuk waktu yang lama, petir ini mungkin telah memusnahkan Xiao Yan secara langsung. Awan guntur sebelum menghilang benar-benar terlalu kuat, di mana kekuatan Digi Dou di bintang 2 dan Digi Dou di bintang 3. Saya khawatir itu lebih kuat dari itu. Dan itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh Xiao Yan. Petir ini baru saja mengenai Xiao Yan. Dan beberapa petir menghantam Xiao Yan lagi. Penguasa kuno konstanta api yang berbeda berubah menjadi beberapa berkas cahaya dan menembus ke dalam tubuh Xiao Yan. Dan sosok Xiao Yan perlahan turun. Saat ini, cedera Long Yi jelas membaik setelah meminum obat penyembuh. Setidaknya nyawanya tidak dalam bahaya. Dan dia telah pulih dalam wujud manusia. Kali ini Long Yi terluka parah. Jika Xiao Yan keluar beberapa saat kemudian, Long Yi mungkin benar-benar menghilang ke dunia ini. Xiao Yan hanya menerima satu putaran pengeboman sekarang. Karena dia menggunakan pil Huaji untuk melenyapkan satu putaran. Namun demikian, Xiao Yan masih tersingkir. Saat yang sebenarnya bagi Xiao Yan untuk dipromosikan menjadi bintang kedua telah tiba. Setelah guntur yang menghantam Xiao Yan mengelilingi permukaan tubuh Xiao Yan selama seminggu, semuanya berubah menjadi pertempuran Qi, dan mengelilingi tubuh Xiao Yan dalam jumlah besar. Itu terwujud, dan perlahan membentuk awan energi pertempuran. Dan Xiao Yan, yang tertegun oleh guntur, tertahan di awan energi pertarungan ini. Saat guntur terus menghantam Xiao Yan di langit, awan Qi pertempuran di sekitar Xiao Yan juga perlahan meluas. Dan di tengah lapisan awan Qi yang besar, aliran-aliran udara terbentuk, mengalir dengan cepat. Xiao Yan berada di tengah aliran udara ini sekarang. Pergerakan Qi yang sangat besar berubah menjadi pusaran dengan ukuran ratusan kaki, dan energi dengan gila-gilaan menyapu ruang ini. Pada saat ini, di permukaan tubuh Xiao Yan, api yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari kulit Xiao Yan, melompat ke tanah, dan perlahan-lahan mengembun di atas kepala Xiao Yan. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda dapat menemukan bahwa di antara nyala api ini, jejak api kuning muda itu secara halus menyatu dan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Awalnya, hanya ada jejak api kuning muda, dan lambat laun berubah menjadi nyala api. Zantua di samping memelintir janggutnya dengan tangannya dan sedikit tersenyum, seolah-olah dia telah mengharapkan situasi ini. Hehe, energi permaisuri transformasi cukup untuk mengejutkanmu. Keberuntungan bocah itu benar-benar tidak dangkal. Aku khawatir kali ini kekuatanmu akan meningkat melebihi imajinasimu. Tapi sayang sekali, kekuatan ini tidak akan bertahan lama. Penatuazan memandang Xiao Yan yang berada di pusaran energi dengan mata tertutup rapat, dan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Mengenai Xiao Yan, meskipun Old Zan sangat optimis,
Xiao Yan telah berada di benua ini kurang dari setahun, dan berbagai penampilannya membuat Old Zan harus mengaguminya. Tapi sekarang sepertinya sudah melebihi ekspektasi Zan Lao. Boom, doki di sekitarnya mengalir ke tubuh Xiao Yan seperti air pasang. Dan jaringan meridian di tubuh Xiao Yan beredar dengan cepat, dan secara bertahap menjadi besar, menyerapnya dengan gila-gilaan. Tidak ada yang tahu berapa lama penyerapan ini berlangsung. Tiba-tiba, Xiao Yan membuka sepasang mata yang tajam, dan energi pertarungan yang besar menyapu dengan liar, aura yang kuat membuat udara di sekitarnya tampak mengembun. Di luar ruang samping, ada sejumlah besar mayat. Setelah puluhan hari pertempuran, api perang antara klan Zek dan klan ular iblis bermata iblis akhirnya mereda. Jelas, pemilik kuburan iblis pasti mengira bahwa Zek dan ular bermata iblis akan berselisih, dan dia hanya mengontrol kekuatan mereka agar hampir setara, sehingga tidak ada pihak yang menang, dan itu seri. Saat ini, kedua belah pihak berhenti bertarung, menenangkan pertarungan yang semula disebabkan oleh Xiao Yan. Orang-orang dari kedua belah pihak berkumpul bersama, dan ada parit panjang di antara mereka, yang memisahkan kedua ras. Di selokan panjang itu, terbaring sosok emas setinggi 100 kaki. Dan sosok ini jelas adalah Long Yi, yang tidak memiliki kekuatan untuk menopang dan telah kembali ke tubuh aslinya. Pada saat ini, Long Yi menghembuskan napas berat, dan jelas bahwa dia pasti sangat menderita setelah ditangkap, dan lukanya sudah sangat serius. Klan Zek dan klan ular iblis bermata monster mengepung Long Yi, mendiskusikan bagaimana menghadapi Long Yi. Orang luar tidak hanya membunuh satu ras, tetapi secara terang-terangan membunuh kedua ras ketika dia melihatnya secara langsung. Ini tentu saja sesuatu yang tidak bisa mereka toleransi. Di antara dua ras, ada 3 sosok dalam bentuk manusia berdiri. Mereka adalah tokoh teratas dari dua ras, Raja Zek dan cacing darah hijau pemakan iblis dari ras Zek, dan Raja Ular Moli dari iblis bermata iblis perlombaan ular. Ketiga sosok ini melayang di atas Long Yi, menatap Long Yi yang berlumuran darah dan dipenuhi bekas luka. Molly berbicara lebih dulu dan berkata, "Bunuh dia." "Yah, tidak apa-apa. Binatang ini telah membunuh begitu banyak dari kita. Dia benar-benar pantas mati." Raja Serangga juga setuju. King of Worms ditutupi jubah hitam, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi menilai dari aura yang dia pancarkan, hanya 2 orang di depannya yang bisa mengenali satu sama lain. Kedua klan segera meraung, dan beberapa anggota klan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka tampaknya penuh kebencian terhadap Long Yi, dan bergegas menuju Long Yi. Didorong oleh beberapa burung awal, seluruh Zek dan Demon Snake Rache mulai melonjak. Makan itu. Kemudian Raja Serangga di langit mengeluarkan beberapa kata dengan ringan. Segera, Zek dan Demon Snake di sekitarnya berkerumun. Long Yi adalah tonik yang baik untuk mereka. Bahkan jika kekuatannya tidak dapat ditingkatkan, tubuhnya dapat sangat diperkuat. Melihat ular dan serangga yang berkerumun, Long Yi perlahan menutup matanya yang lelah, menunggu datangnya kematian. Ledakan. Dengan suara keras, sesosok hitam tiba-tiba muncul di depan Long Yi, memegang penggaris di tangan kirinya. Xiao Yan lah yang bergegas keluar dari ruang samping. Manusia ini belum mati. Yang pertama kembali ke akal sehatnya adalah cacing darah hijau di langit, karena Xiao Yan didorong ke ruang samping olehnya. Pada saat itu, cacing darah hijau menyerang dengan seluruh kekuatannya dan penuh percaya diri untuk membunuh Xiao Yan. Tapi sekarang, Xiao Yan yang masih hidup berdiri di depannya, dan cacing darah hijau mau tidak mau merasa sedikit lamban. Doudi Bintang 2 memukul dengan seluruh kekuatannya. Cacing darah hijau, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah membunuhnya? Bagaimana dia bisa muncul di sini sekarang? Raja Cacing berjubah hitam bertanya dengan suara berat. Cacing darah hijau pernah meyakinkan Raja Cacing bahwa dia 100% yakin bahwa dia telah membunuh Xiao Yan. Tetapi yang tidak dapat dia terima sekarang adalah bahwa manusia ini muncul di depan mata mereka lagi. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Apa-apaan ini? Cacing darah hijau tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Jelas, fakta bahwa Xiao Yan masih hidup membuatnya sulit untuk menerimanya. Melihat sosok yang tiba-tiba muncul di depannya, belum lagi cacing darah hijau. Bahkan banyak orang dari klan ular bermata iblis dan klan Zek yang pernah melihat Xiao Yan semuanya terkejut. Bintang 1 Dou di tahap akhir masih hidup. Ini menatap tatapan yang tak terhitung jumlahnya berisi emosi yang berbeda. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan menyaksikan Long Yi, yang telah berubah menjadi tubuh utama.
ditutupi dengan bekas luka dan sekarat. Matanya langsung berubah merah, dan niat membunuh meledak ke langit seperti amukan api. Long Yi membuka mata emasnya, melihat Xiao Yan berdiri di sampingnya. Matanya dipenuhi kegembiraan, dan dia berjuang untuk berdiri. Kegembiraan itu bukan karena Xiao Yan datang untuk menyelamatkannya, tapi karena Xiao Yan masih hidup. Saat ini, Long Yi terluka parah dan tidak bisa berdiri sama sekali. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa. Dengan jentikan jarinya, beberapa ramuan penyembuhan berubah menjadi sinar cahaya dan ditembakkan ke mulut Long Yi. Kemudian dia berbalik perlahan, memegang penggaris Yi Henggu di tangan kirinya, dan perlahan terbang menjauh, ke atas. Tidak peduli ular, atau cacing, hari ini aku Xiao Yan akan menguburmu. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Seorang bocah manusia, beraninya mengatakan omong kosong sebesar itu. Bukankah dia takut mati? Molly, Raja klan ular iblis Yao Tong, tertawa. Di matanya, Xiao Yan tidak lebih dari seorang manusia lemah. Tetapi saat berikutnya, dia tidak berpikir demikian. Langkah kaki Xiao Yan bergerak maju sedikit. Energi pertempuran yang besar dilepaskan dengan gila-gilaan, dan niat membunuh yang luar biasa menyebar ke langit. Murid dari ketiga sosok itu tiba-tiba menyempit, dan mereka sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan lawan secara akurat. Jelas, kekuatan lawan lebih kuat, dan hanya ketika kekuatan lawan lebih kuat, mereka tidak dapat secara akurat memahami kekuatan lawan. Setelah selesai berbicara, ekspresi Raja Serangga berkulit hijau gelap membeku, dan dia mengayunkan telapak tangannya yang besar. Di depan cacing darah hijau yang terbungkus kekuatan jiwa Xiao Yan, energi pertempuran yang kuat dengan cepat berubah menjadi sosok yang sangat besar di udara. Cacing darah Qi yang bertarung, berharap untuk menghancurkan kekuatan jiwa Xiao Yan. Xiao Yan mendengus dingin, tidak memperhatikan serangan Raja Serangga. Tiga kaisar petarung bintang 2 di depannya tampaknya tidak mengancam saat ini. Dengan lambaian telapak tangannya, kekuatan jiwa melewati telapak tangannya dan langsung mengenai serangan dari Raja Serangga. Dua kekuatan menakutkan membombardir tanah. Dengan suara teredam, serangan jiwa Xiao Yan langsung menghancurkan serangan yang dilancarkan oleh Raja Serangga tanpa usaha apapun. Molly, Patriark Ular Iblis bermata iblis, melihat bahwa situasinya tidak benar. Sekarang manusia ini hanya mengandalkan kekuatan jiwa untuk melawan cacing darah hijau dan Raja Serangga dengan kekuatan bintang 2 Doudi. Dilihat dari situasi saat ini, penanganan manusia ini hanya bisa dilakukan dengan menggabungkan kekuatan. Hal ini terkait dengan kelangsungan hidup kedua ras tersebut, dan tidak ada ruang bagi Molly untuk ragu. Molly mencondongkan tubuh ke depan, melangkah maju sedikit, dan melambaikan telapak tangannya di udara. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti ular berbisa dengan mulut terbuka lebar. Xiao Yan tidak peduli. Dia bahkan tidak melihatnya. Dengan lambaian telapak tangannya, cahaya berdarah meraung ke arah Molly yang menyerang. Di depan Molly, sesosok berwarna darah muncul. Dengan 4 rantai yang sangat mencolok di bawah sosok itu. Itu adalah Samo Puppet. Begitu boneka Samo muncul, dia melambaikan telapak tangannya yang berwarna darah dan membanting Molly yang sedang menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan meledak. Tubuh Molly mati rasa, dan tubuhnya berguling tiba-tiba. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan beberapa suap darah, dan sosoknya mundur dengan keras. Kekuatan fisik Sadimen Puppet terlalu kuat, dan Molly tidak pernah berharap Xiao Yan memiliki pembantu, dan pembantu ini bahkan lebih kuat dari Xiao Yan. Molly tidak sadar sama sekali, dan dengan cepat menekan dadanya untuk menstabilkan sosoknya. Pada saat ini, darah di tubuhnya sudah sangat tidak stabil. Tetapi saat ini Xiao Yan telah memutuskan untuk bunuh mereka. Maukah kamu membiarkan dia pergi? Sifat iblis haus darah dari boneka iblis itu sepenuhnya ditampilkan, dan ia langsung menuju ke Molly yang mundur. Di sini, kekuatan Doudi Qi bintang 2 Xiao Yan juga telah meledak sepenuhnya. Dibungkus oleh kekuatan jiwa tak terlihat Xiao Yan, cacing darah hijau menyusut tajam, dan fitur wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Xiao Yan perlahan mengangkat telapak tangannya, dan tiba-tiba meraihnya dengan paksa. Jeritan bergema di ruang ini, dan cacing darah hijau itu langsung meledak menjadi kabut darah. Apakah itu Zek atau Demon Snake bermata setan di sekitar? Mereka tercengang saat melihat pemandangan ini. Serangga dan ular yang bergegas maju semua berhenti. Pukulan Xiao Yan benar-benar membuat mereka pingsan. Mereka semua terkejut. Xiao Yan tidak menunjukkan ekspresi apapun.
Penguasa kuno abadi Yihuo di tangan kirinya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tampaknya karena perpaduan api yang berbeda. Warnanya sebagian besar kuning muda. Dan seluruh penguasa memancarkan bau kuno. Xiaoyan melangkah maju sedikit. Seluruh tubuhnya mencondongkan tubuh. Dan segera menghilang di tempatnya. Dalam sekejap mata, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan Raja Serangga. Dan kekuatan api membakar udara di sekitarnya. Menyala dan dengan keras memotong penggaris. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, mereka tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali. Mereka sangat cepat sehingga mereka tidak bisa mengelak sama sekali. Apa? Jeritan terdengar lagi. Dan tubuh Raja Serangga terbelah menjadi dua oleh penguasa kuno konstan api yang aneh tanpa kejutan. Xiaoyan mengangkat telapak tangannya sedikit. Dan api kuning pucat keluar dari tangan Xiaoyan. Yang menyatu dengan banyak api suci kekacauan dan langsung membakar Raja Serangga yang tubuhnya telah dipotong oleh Xiaoyan menjadi abu. Xiaoyan menoleh dan menatap Samo Pupet. Saat ini, sosok Molly sudah lama menghilang. Tetapi mulut Samo Pupet memiliki bekas darah. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Jelas, boneka iblis darah itu memakan Molly secara langsung. Xiaoyan menarik boneka Shamo dengan lambaian tangannya. 3 kaisar petarung bintang 2 semuanya musnah seluruhnya di tangan Xiaoyan selama 2 putaran. Semua anggota Zek dan ular iblis bermata iblis terkejut. Dan tidak ada yang berani berbicara. Xiaoyan melihat sekelilingnya. Bos mereka sudah mati. Dan saya khawatir mereka tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Dan Xiaoyan tidak ingin membunuh mereka lagi. Pergi. Xiaoyan meludahkan beberapa kata dengan ringan. Segera, semua ular dan serangga di sekitarnya melarikan diri ke segala arah. Penguasa kuno konstanta api yang berbeda berubah menjadi beberapa berkas cahaya dan menembus ke dalam tubuh Xiaoyan. Dan sosok Xiaoyan perlahan turun. Saat ini, cedera Long Yi jelas membaik setelah meminum obat penyembuh. Setidaknya nyawanya tidak dalam bahaya. Dan dia telah pulih dalam wujud manusia. Kali ini Long Yi terluka parah. Jika Xiaoyan keluar beberapa saat kemudian, Long Yi mungkin benar-benar menghilang ke dunia ini. Setelah Xiaoyan memindai sekeliling dengan kekuatan jiwanya, dia perlahan duduk bersila. Sekarang Xiaoyan tidak ingin berkultivasi, tetapi menenangkan emosinya terlebih dahulu. Saat aura pembunuh di sekelilingnya berangsur-angsur memudar dan dia pulih, Xiaoyan berdiri lagi, melihat ke dalam kuburan iblis. Baru saja akan mengambil langkah, ketika cahaya biru menyala di sampingnya, dan Lao Zhan muncul di sampingnya. Tunggu, aku tidak bisa merasakan dunia di dalam dengan baik. Aku khawatir itu tidak mudah. Kamu tidak bisa masuk hanya dengan Dou di bintang 2. Selain itu, kultivasimu baru saja naik. Peleburan esensi darah adalah kunci untuk melawannya. Tujuan sebenarnya dari perjalananmu. Lao Zhan menghentikan Xiaoyan yang akan pergi ke pemakaman alam iblis. Dan berkata dengan sungguh-sungguh, terutama menekankan kata-kata peleburan esensi darah. Xiaoyan berhenti, merasa sangat asing dengan kata-kata peleburan esensi dan darah, dan bertanya dengan bingung, apa peleburan esensi dan darah? Ayo pergi ke menara dulu. Begitu Tuan Zhan selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi cahaya biru dan memasuki pagoda Zichen Void Spirit. Xiaoyan sangat bingung. Dengan lambaian tangannya, Xiaoyan bergerak dan menyelipkan Long Yi ke dalam Zichen Void Spirit Pagoda.